Perkenalkan, nama saya Anggit Jatmiko, asal dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Seperti pada umumnya, saya sebagai orang kampung, orang desa yang pengen hidup lebih, artinya lebih baik. Kayaknya waktu dulu di kampung cari uang susah, akhirnya saya putuskan untuk merantau. Sama seperti perantau-perantau lain, sebagian besar, bukan sama, sebagian besar saya hanya merantau bermodalkan nekat dan sedikit ada ijazah aja yang saya banggakan, itu aja. Merantau sampai Jakarta, nebeng ke tempat saudara, ke tempat teman, sampai cari-cari pekerjaan, akhirnya ya dapat di satu pekerjaan nggak cocok. Saya pernah bekerja di bangunan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam. Yang mana di Obed Syam kita selalu membuat video-video baru untuk memotivasi, menginspirasi teman-teman semua. Yang baru mampir di channel Obed Syam, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, di video kali ini saya kebetulan lagi berkunjung kepada Bapak Anggit, yaitu selaku owner dari PT Bremen. Nah, siapakah dia? Kita bincang-bincang langsung bagaimana perjalanan atau kisah hidupnya. Oke, Pak Anggit. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Bos Obed gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Nah, beliau ini adalah seorang mentor, mungkin bisa dibilang mentor saya juga nih teman-teman, karena beliau di bidang bisnis, khususnya bisnis transportasi, beliau sangat lama sekali. Beliau mengawalinya dari tahun 2000-an, tapi saya lihat orang-orang yang berkiprah di bidang transportasi banyak yang sudah berguguran apabila tidak cepat-cepat atau beradaptasi dengan perubahan di era demi era dalam kehidupan ini. Oke, mungkin kita langsung aja tanya-tanya ke beliau, Bapak Anggit Jatmiko, bagaimana beliau mengawali kiprah dalam bisnisnya ini. Ada beberapa bisnis tentunya yang beliau jalankan sampai saat ini masih tetap survive walaupun keadaan pandemi. Oke, mungkin langsung aja Pak Anggit. Bagaimana kisah perjalanan Bapak, Pak, di masa-masa kecil? Mungkin apakah Bapak memang terlahir dari keluarga yang udah mapan lalu tinggal melanjutkan, berarti itu menjadi entrepreneur, Pak? Atau Bapak mungkin mengawalinya dari nol atau dari zero, Pak? Silakan, Pak, mungkin bisa di-share ke teman-teman saya yang sedang menonton video ini. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anggit Jatmiko, asal dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Seperti pada umumnya, saya sebagai orang kampung, orang desa yang pengen hidup lebih, artinya lebih baik. Kayaknya waktu dulu di kampung cari uang susah, akhirnya saya putuskan untuk merantau. Sama seperti perantau-perantau lain, sebagian besar, bukan sama, sebagian besar saya hanya merantau bermodalkan nekat dan sedikit ada ijazah aja yang saya banggakan, itu aja. Merantau sampai Jakarta, nebeng ke tempat saudara, ke tempat teman,
cari-cari pekerjaan, akhirnya ya dapat di satu pekerjaan nggak cocok. Saya pernah bekerja di bangunan, saya pegang instalasi listrik, cuman padahal itu sudah sesuai dengan fak saya di listrik. Mungkin karena kurang begitu pas, akhirnya saya keluar juga, terus cari lagi ke perusahaan lagi, mana pas terakhir mulai agak di kantoran, bekerjanya di kantoran, saya di bagian keuangan dan ekspor impor waktu itu. Nah mulai dari situ agak betah-betah, mungkin karena sudah lama ya di Jakarta itu malang buana perusahaan ini perusahaan itu, akhirnya saya menetap di situ. Nah kebetulan di situ bos saya punya mobil banyak. Nah dari situlah saya mulai kenal dunia rental. Oke teman-teman nih, ini baru tahap pertama. Tentunya nih buat teman-teman yang usianya mungkin 20-an atau baru lulus sekolah ya, jangan berputus asa. Beliau Pak Anggit ini meniti atau mengawali karirnya sebagai pekerja terlebih dahulu, yang mana mengharuskan beliau katanya untuk hijrah, untuk apa Pak? Mengadu nasib ke kota Jakarta ini, yang mana alhamdulillah mungkin di kondisi saat ini beliau diberikan kesempatan menjadi seorang entrepreneur teman-teman. Nah tentunya harus ada sebuah dream, mungkin impian ya. Pasti kalau kepengen jadi suatu entrepreneur, suatu pengusaha, itu harus punya mimpi, punya cita-cita dulu. Kalau tanpa itu orang akan lemah ya? Pasti akan lemah. Oke, tentunya kita harus punya motivasi, punya niat untuk hidup yang lebih baik, dan tentunya dari niat itu akan mencari jalan. Mungkin jalannya nggak tahu juga ya Pak Anggit, juga mengawali dengan ibaratnya bekerja serabutan yang kata Bapak ini. Pernah ibaratnya kuli di bangunan juga sebagai instalasi listriknya, lalu Bapak akhirnya dipertemukan untuk kerja kantoran. Dan akhirnya setelah itu Pak mungkin, nah dari kerja kantoran itu karena bos saya punya mobil banyak, kebetulan bos saya itu usaha, ada sedikit ikut rental kayak itu, punya usaha rental tapi tidak rental besar, hanya sebangsa relasi perusahaannya beliau, relasi perusahaan bos saya, terus ada teman-teman, akhirnya di situ kenal, terus kenal para pengusaha rental juga. Nah bos kami masih suka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan rental juga, suka menyuplai dari situ. Jadi di perusahaan tersebut Pak Anggit sebagai bagian finance waktu itu? Saya double, ada di finance, ada di ekspor impor. Kebetulan bos saya ekspor furniture, pabriknya di Banten gitu. Tapi waktu di rental saya biasa bagian antar kendaraan, bagian ke bengkel, bagian nagih kayak gitu. Masih jauh lah, ilmunya masih jauh. Iya, sangat menarik sekali nih buat teman-teman tentunya yang kalian tujuan utama ketika awal bekerja, obsesinya adalah uang, itu suatu kesalahan yang fatal ya Pak. Tentunya Pak Anggit mengerjakan banyak hal yang sehingga beliau menjadi tahu ya, yang tadinya mungkin nggak paham tentang bagaimana, nggak ngerti tentang keuangan, bagaimana ibaratnya menjadi apa, ekspor impor. Tapi tentunya dengan keuletan kita mau belajar di tempat kita bekerja, dan beliau pun tadi bilang menjadi bagian operasional juga. Intinya apapun beliau kerjakan nih. Nah dari kemauan dan kegigihan itu, beliau mau belajar, beliau mau berpikir, sehingga design thinking beliau untuk menjadi seorang pembisnis mungkin ya. Jadi begini, waktu setelah saya suka suruh, kalau waktu lagi kosong di bagian ekspor atau impor terus keuangan, saya sudah diperbantukan. Lama-lama asik juga nih ya rental kayak asik gitu. Juga, iya. Jadi dari rasa sukanya dulu,
senang terhadap pekerjaannya, senang dulu itu ya, akan timbul ide-ide lagi kayak gitu. Saya bisa marketingin, saya harus bisa kemana biar lebih memberikan hal yang besar buat perusahaan yang tempat saya bekerja kayak gitu. wow. Ya awalnya memang karena tidak ngerti jadi ngerti, terus merasa asik, senang. Itu kuncinya. Kalau udah pekerjaan itu dianggap menyenangkan, itu lebih enak gitu. Bekerja pun serasa lagi tidak bekerja. Betul. Itu akan menimbulkan gagasan-gagasan baru. Gagasan baru. Pasti kita terhadap perusahaan yang kita ikuti, kita akan lebih loyal. Kita akan beri caranya gimana biar usaha ini bisa semakin maju. Tentunya gaji bisa bertambah. Intinya namanya pekerja kan angannya cuma gaji. Iya. Mampu kan otomatis kita. Jadi ketika kita memang sudah memiliki sebuah keterampilan baru, pengetahuan baru, tentunya gaji akan mengikuti. Betul, ya, itu harapannya itu. Ya. Gitu. Dan tentunya mungkin untuk kita ibaratnya punya keinginan untuk menambah income atau kenaikan gaji, promosi jabatan, tentunya di situ kita harus memikirkan juga bagaimana perusahaan tersebut dapat menghasilkan income yang lebih banyak lagi. Betul. Oke. Nah, buat teman-teman nih kaula muda khususnya yang pengen ibaratnya atau sedang bekerjalah dengan bersungguh-sungguh dan pelajari ketika suatu saat kalian diberikan kesempatan atau ingin memulai sebuah bisnis, tentunya kita sudah memiliki ilmunya. Nah, jadi pengalaman adalah jendela dunia nih. Jendela dunia untuk membuka nasib kita ke arah nasib yang lebih baik ya. Betul. Karena tentunya mungkin kita walaupun sekolah secara formal, namun di sekolah kita kurikulumnya jarang sekali yang mungkin ibaratnya mengarahkan ke hal-hal untuk kita menjadi seorang pembisnis ya. Tapi di sekolah kita diajarkan kedisiplinan, lalu kejujuran mungkin ya, Pak. Sama sebenarnya, orang bekerja pun sebenarnya kuliah yang nyata. Langsung bisa dipraktekkan. Jadi kita praktek, dapat ilmunya, udah pokoknya lengkap di situ. Kalau kuliah di sekolahan di kampus itu kan secara teori. Teori. Ya ada yang ya pastinya pas, cuma kan lebih nyata lagi kalau sudah terjun langsung. Gitu. Oke. Nah, ini di sesi awal ini Pak Anggit, beliau sebelum menjadi seorang entrepreneur, mengawalinya berkarir dengan bekerja apapun itu pekerjaannya, yang penting beliau akan senangi, lalu beliau akan pelajari. Ketika beliau diberikan delegasi pekerjaan baru, beliau akan dengan senang hati menerimanya, dan itu akan menjadi sebuah keuntungan juga ya Pak. Betul. Karena di situ beliau akan bertambah skillnya. Ketika kita skill bertambah, pekerjaan bertambah, tentunya ada yang namanya hukum sebab akibat ya Pak. Gak mungkin ibaratnya kita malas-malasan lalu kita punya hasil ya. Apalagi ibaratnya kita rebahan, kita punya gajian ya. Gak mungkin ya? Gak mungkin. Oke, tentunya itu teman-teman, dan masih banyak nih yang kita tanya ke Pak Anggit. Bagaimana sih Pak saat-saat Bapak awal mula merintis atau ketika sudah bekerja lalu Bapak bertekad untuk menjadi seorang wirausaha? Awalnya begini, setelah saya merasa asik, terus sebelumnya itu gini, pokoknya pada tahun 98 saya menikah. Menikah dulu ya? Menikah dulu, terus saya keluar dari pekerjaan. Nekat. Dan jangan dibayangkan sekarang. Dulu tidak punya mobil. Cuman karena, ya itulah gunanya kita misalkan bergaul, bersahabat, bersilaturahmi. Itulah salah satu jalan rezeki yang kita ambil dari situ.
karena saya punya kenalan banyak, saya terus akhirnya yang pada punya mobil, akhirnya saya nekat buka rental mobil tanpa punya mobil. Jadi nggak punya mobil, Tidak punya, tapi buka rental mobil. betul. Teman-teman, bisnis itu sesimpel itu teman-teman. Ketika kita memang ibaratnya tekadnya kuat, hasratnya kuat, kita memiliki sebuah impian, lalu tentunya ada trik-trik lainnya. Ya salah satunya ketika kita mungkin dengan menikah, katanya membuka pintu rezeki juga teman-teman. Pak Anggit ini sebagai pengusaha rental yang sekarang unitnya mungkin puluhan bahkan ratusan. Di awal mulanya beliau tidak punya satupun kendaraan nih, tapi kok bisa ya? Ini gimana nih Pak? Ya alhamdulillah ya Bang Opet. Awal dari tadi saya ceritakan karena dari silaturahmi kenalan kita. Iya. Kenalan kita punya mobil, akhirnya bisa saya ambil. Intinya kita bekerja mau terjun usaha, ciptakan ada target dulu. Target tentunya kalau rental yang paling cepat kan punya order. Targetnya harus saya terus punya order. Oh iya. Dengan ketekatan itu saya harus punya order, dan selama ini teman-teman sudah tahu order saya kayak apa. Makanya setelah saya dapat order, minta ke teman-teman, mereka support ke saya. Oh. Kayak gitu. Jadi dari 1, 2, akhirnya nambah lagi 3, 4. Ya dari perjalanan itu bola fluktuatif. Kadang banyak, kadang akhirnya pelan-pelan bisa DP mobil. Pelan-pelan bisa DP mobil itu. Betul. Jadi nih buat teman-teman, Sebentar itu pun tidak semudah. tidak semudah Iya. yang diceritakan. Iya. Sekarang dilihat rekeningnya aja jelek. Iya. Bank juga mikir kan. Ah. Cuman karena sales itu juga butuh penjualan, mungkin akhirnya dibantu nih jadi buka rahasia nih. Kayak gitu dibuka. Akhirnya ya dapat mobil murah-murahan. Timor. Pertama mobil Timor, pertama punya mobil untuk direntalkan itu. Wow, luar biasa nih, menarik sekali nih tentunya. Kita ketika ingin jadi seorang pembisnis, pengusaha, bagaimana kita bisa menggerakkan atau mendominankan otak kanan kita nih, sehingga kita nggak rumit ya Pak. Iya. Kalau misalkan kita dominan otak kiri kan pastinya kita mau bisnis rental mobil pasti akan berpikir harus punya mobil dulu. Betul. Lalu akan ibaratnya apa sih resikonya, fokusnya ke resiko. Nah, tapi dari cerita Pak Anggit ini yang pertama yaitu tekad. Yang kedua, kita harus banyak belajar. Yang ketiga, tentunya yang namanya kita berbisnis adalah jualan. Pasarnya harus punya. Ya, itu kita bagaimana kita belajar menjual. Ketika udah kita bisa menjual dan kita tentunya ibaratnya menanamkan integritas ya kata Bapak ya, bagaimana kita bisa dipercaya. Nah, jadi jangan berpikir berbelit-belit dulu. Bisa kok ketika kita punya pasar, punya market, kita ngelola mobil orang, di situ kita ada cuan, ada kelebihan, ya disitulah ibaratnya cikal bakal kita ibaratnya dari keuntungan itu ya Pak, selisih itu 1, 2, dan Pak Anggit pun awalnya mobil Timor katanya, Timor ya Pak? Timor, berarti itu tahun berapa Pak? Timor saya beli tahun 2002. 2002. Sama Espas, cuman Timor dulu. Timor belinya tahun 2001 awal, akhir. Tahun 2001 akhir beli Timor. Itu mulai dari situlah. Timor, terus beli Espas, itu pun leasing masih banyak yang ini ya gitu kan. Masih repot lah. Belum dapat kepercayaan. Jadi tentunya ya yang namanya kehidupan pasti kita akan dihadapkan dengan yang namanya tantangan ya Pak. Tantangan pasti. Tantangan yang mana tantangan tersebut, persoalan tersebut yang harus kita hadapi.
yang harus kita tentunya cari jalan, bagaimana jalan keluarnya nih, bagaimana kita akan diberikan kemudahan, mungkin ya Pak. Betul. Mungkin dipertemukan sama orang-orang yang baik, orang-orang yang memang ibaratnya bisa diajak kerjasama. Nah seperti itu teman-teman. Nah mungkin kita akan bertanya lagi nih tentang seputar setelah beliau married, lalu beliau pun ibaratnya membuka usaha dengan tidak ada mobil, tapi ternyata beliau dipercaya dan bisa merentalkan unit orang. Dari situ beliau bisa memiliki 1 mobil. Nah pertumbuhan di usahanya mungkin akan di-share juga nih ke teman-teman nih. Ini isinya daging semua teman-teman. Jadi jangan skip. Nih yang baru mampir di channel Obed Syam, jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Mudah-mudahan saya tetap konsisten membuat video-video baru sehingga dapat memotivasi, menginspirasi teman-teman semua. Saya akan berkunjung ke banyak teman saya juga, yang mana mungkin banyak sekali ya. Nanti kalian, salah satunya Pak Anggit ini udah memberikan tips ataupun kisah suksesnya ke teman-teman semua. Nah Pak Anggit, saya lihat kan Pak Anggit ini selalu berdua nih sama sang istri. Nah ada dorongan untuk, sekarang Bapak ibaratnya dua-duanya kerja di perusahaan yang sama. Mungkin dorongan istri untuk mengembangkan bisnis usaha dan mempertahankan itu gimana sih triknya Pak? Karena sangat jarang sekali teman-teman yang memang ibaratnya berbisnis bareng istrinya. Nah ini mungkin baru saya ucapkan juga nih teman-teman, Pak Anggit ini beliau mengembangkan dan memajukan perusahaannya bareng sama istrinya, dan bahkan mungkin tadi sudah dijelaskan setelah beliau menikah baru merintis. Nah tentunya kayaknya sepertinya berdua atau gimana Pak merintis ini? Memang saya mulai usaha baru itu berdua. Kebetulan sama-sama di bidang rental. Istri saya bekerja di Evis. Evis itu rental internasional. Oh, rental internasional. Nah, awalnya setelah saya merintis dari kepercayaan orang, dari komitmen kita yang mereka akhirnya menaruh simpati terhadap usaha saya. Nah, berjalannya waktu, dari salah satu supplier saya menawarkan tempat untuk saya berkantor di situ. Kebetulan sebelum itu memang saya kantornya hanya di rumah. Di rumah, nggak punya kantor. Iya. Setelah berjalannya waktu dari situ, Anggit sudah dikasih tempat saya aja tuh. Kebetulan ini yang menawarkan punya metro mini banyak. Nah, punya besar, cukup besar, ada space yang tidak terpakai, ruangan yang tidak terpakai, akhirnya saya ditawarkan untuk menempati itu. Artinya saya kontrak lah di situ. Kontrak, siap. Nah, dari situ mulailah usaha saya bangun dengan, pertama belum, istri saya masih bekerja. Oh, Masih sama bekerja. istri masih Nah, bekerja. terus saya sama saudara juga, sama keponakan mulai merintis berdua. Keponakan bagian jaga kantor, saya bagian di luar. Semuanya mulai dari marketing apa segala itu udah saya punya, ibaratnya single fighter saya. Jadi ini yang perlu teman-teman mungkin pahami, bahwa ketika kita memulai sebuah usaha ya Pak, jangan menunggu semuanya serba ada, semuanya serba siap. Nah, cerita Pak Anggit ini menjadi motivasi atau inspirasi buat kita. Beliau di awal mulai merintis dikerjakan semuanya oleh Sendiri, betul. Semuanya sendiri. Mulai dari situ berjalan, setelah kontrak setahun, dan akhirnya karena berkembangnya usaha saya, akhirnya istri saya suruh keluar dan pegang di kantor. Pegang di kantor, tapi sebelum istri saya masuk di kantor udah ada 2 orang, jadi bertiga sama saya. Setelah istri saya suruh masuk, jadinya berempat. Saya bagian di luar 2 orang, yang 2 orang lagi di istri saya, dan 1 orang ada untuk membantu di kantor. Dan mulai berjalan lah gitu. Nah Pak, Bapak kan memulai usaha ini dari tahun 2000-an. Sekarang sudah tahun 2021.
ini udah perjalanan yang sangat panjang sekali nih Panjang Pak. banget. Mungkin banyak orang yang sama-sama merintis usaha itu kayaknya udah banyak yang bertumbangan nih. Banyak sekali, banyak sekali. Ini Bapak bagaimana bisa mempertahankan tetap eksis, yang mana ibaratnya sekarang itu tentunya perubahan di era digital ini sangat-sangat signifikan nih. Apakah ibaratnya apa sih ibaratnya yang bisa Bremen ini tetap bertahan, tetap survive gitu Pak? Di samping kita memasarkan secara manual dulu awalnya, Konvensional ya? iya konvensional, tetap ya kalau kita pergi berkunjung bersilaturahmi kemanapun, dalam obrolan apapun kita sisipkan di situ. Ini loh usaha saya rental. Walaupun kita ngobrol di tempat lain, secara tidak langsung kita sudah memperkenalkan usaha kita. Kita bertukaran nomor telepon, Kartu nama. kartu nama. Ya dari situlah kita cara untuk tetap bisa menjaga apa namanya keeksisan usaha kita. Salah satunya itu pergaulan dan silaturahmi. Pergaulan dan silaturahmi. Kita bergaul tidak harus dengan pengusaha, sesama marketing. Ibaratnya kalau saya di luar, saya bukan sebagai owner, saya sebagai tenaga kerja yang sebagai marketing. Ngumpul ngobrol marketing, ketemu di mana, ngobrol sana sini. Di situ akan terjadi apa namanya pertukaran informasi lah. Kayak gitu. Oke, salah satu kunci PT Bremenindo ini tetap eksis, tetap bertahan, yaitu selalu ikuti era market, yang mana kita jangan pernah malu untuk memperkenalkan produk kita. Betul. Ya Pak, Itu lalu menawarkan produk kita, dan tentunya ketika kita bersilaturahim dengan siapapun, ya karena kita sebagai pembisnis, orang wirausaha, bisnis itu mau produk mau jasa, ya intinya jualan. Nah, jangan sampai ibaratnya kita ego, mentang-mentang kita udah jadi founder, jadi CEO-nya, kita gak mau jualan ya. Tetap kita harus branding apa sih usaha kita, sehingga orang lain tahu, teman-teman tahu. Barangkali walaupun saat ini mereka belum punya kebutuhan, next itu mereka ibaratnya akan menghubungi kita. Apalagi kita meninggalkan, kita panggil, jangan lupa tinggalin kartu nama atau nomor telepon. Pasti. Ini salah satu trik cara klasik namun masih tetap digunakan di kondisi saat ini. Mau perubahan seperti apapun mungkin. Samping itu mungkin PT Bremen juga beradaptasi dengan adanya era digital ini, digitalisasi ini. Ya itu harus, itu kalau untuk zaman sekarang yang namanya era digitalisasi harus kita ikuti. Kita ikuti. Harus ikuti. Ya. Oke. Mulai dari kita pasang iklan di internet ya, web atau apapun itu akan lebih cepat kita dikenal. Untuk teknik-teknik apa untuk biar kita bisa cepat dilihat, itu mungkin kawan-kawan di sini udah tahu lah caranya. Oke, tentunya kita pun harus beradaptasi dengan eranya saat ini ya, eranya marketing, era digital. Nah, itu teman-teman yang ibaratnya membuat PT Bremenindo tetap bisa bertahan. Nah, di sini mungkin kita sudah mendengar langsung dari narasumber kita kali ini, yaitu Pak Anggit Jatmiko. Beliau pun sekarang mengemban menjadi Ketua Umum asosiasi atau organisasi di komunitas pengusaha rental mobil se-Indonesia nih teman-teman, yaitu dengan nama Korembi. Ya, luar biasa karena mungkin beliau dilihat oleh teman-teman sehingga beliau sangat pantas lah untuk menjadi mentor para pengusaha rental, karena beliau udah puluhan tahun mengabdi atau berbisnis di bidang ini, sehingga beliau akan lebih mengetahui seluk-beluk tentang usaha rental mobil. Nah, tentunya
usaha yang beliau bangun ini sampai sebesar sekarang dengan armadanya yang banyak, ordernya juga banyak, tentunya harus banyak order juga ya Pak. Harus. Kalau kendaraannya banyak, ordernya gak ada, jadi bencana. Jadi beban. Jadi beban. Ambruk bisa. Yang mungkin ibaratnya jatuh bangun dalam usaha atau dalam berusaha ya, tentunya pasti ada ya Pak. Pasti. Tapi saya pengen mendengar dari Pak Anggit titik terendah pada saat Bapak membangun atau merintis sebuah usaha Bremenindo ini. Ada gak Pak? Ya kalau titik terendah karena saya hitungannya kan hanya berjalan berdasarkan kepercayaan orang. Artinya belum begitu punya beban banyak. Tapi kalau mengalami hal-hal yang menyedihkan, tentunya masalah klasik di dunia perentalan kayak mobil digadein itu pernah saya alami. Pernah. Tapi kalau untuk titik-titik terendah ibaratnya sampai ke titik mengalami kebangkrutan atau bagaimana seperti itu Pak? Alhamdulillah sih. Wow, ini luar biasa nih, jalan hidupnya mulus-mulus, nggak terangkuk-angkuk kayak saya nih. Ya enggak juga sih sebenarnya, apa ya, karena saya memang tanggungannya kan enggak begitu banyak, anak juga belum ada tanggungan yang membutuhkan biaya besar, Ya, terus leasing juga saya sesuaikan kayaknya. Jadi semuanya berawalnya dari nekat dengan hitungan yang matang. Jadi insya Allah di jalan ada kesusahan tapi tidak telah sampai kayak mau bangkrut, itu enggak sampai sih, sampai kesusahan dalam keuangan sih. Pasti ngalamin berarti ya, ngalamin juga ya. Ngalamin tapi tidak parah-parah banget. Jadi kalau untuk mengalami tingkat kesusahan yang begitu susah banget itu enggak ya. Alhamdulillah, mungkin ini beliau menjalankan kehidupannya yang mana beliau selalu beradaptasi dan terus belajar ya Pak. Belajar wajib. Terus belajar sehingga beliau bisa mengantisipasi kejadian-kejadian apa yang ibaratnya bisa diminimalisir ya. Jadi resiko-resiko apa yang sebelum hal itu terjadi beliau sudah minimalisir, dan tentunya beliau juga mengawali usaha ini agar meminimalisir budget, meminimalisir ibaratnya tingkat resiko yang sangat tinggi. Itu belajar dari pengalaman orang lain berarti Pak ya? Belajar dari pengalaman orang. Nah, sehingga kita nggak keluar banyak uang, bukan kita yang mengalami kerugian ya. Ya, ini Pak Anggit, tidak terasa mungkin udah panjang lebar nih saya bertanya. Mungkin di sini yang menonton di channel Obed Syam ini kebanyakan kalangan muda, yang mana saya sendiri dulu tergugah, dulu ibaratnya mentransformasi pola pikir atau mindset saya, yang mana ibarat saya ingin keluar dari kesusahan, kemiskinan, yaitu saya terinspirasi, termotivasi dari ya cerita-cerita seperti ini. Maka saya selalu membuat video-video yang mana bisa menginspirasi teman-teman juga, kaula muda juga yang mungkin nasibnya kan kita nggak tahu ya, karena kita ditakdirkan dari golongan apa, keluarga seperti apa. Seperti itu Pak, supaya ibaratnya kita bisa melepaskan jangkar kemustahilan, ibaratnya ketidakpercayaan diri gitu, karena ibaratnya kehidupan kita historinya dari keluarga susah, apakah kita nggak ada kesempatan untuk sukses gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang mungkin saat ini bekerja ingin mencoba memperbaiki kehidupan seperti yang Bapak tadi utarakan pas Bapak ibaratnya berhijrah atau merantau ke Jakarta ingin merubah nasib. Apa sih Pak trik atau tips kita mungkin dari integritas diri kita, lalu ketika kita ingin memulai usaha bagaimana caranya, mungkin bisa disampaikan Pak? Begini, kalau untuk menjadi seorang pengusaha diawali dengan dari diri kita.
berusahalah dengan ilmu yang kita bisa, terus ditekuni, terus dijalankan sesuai dengan kayak apa perusahaan itu. Harus ada marketing, harus ada apa. Yang jelas itu ilmu yang kita bisa itu apa kita aplikasikan ke usaha kita. Kita bisanya, kita pengetahuan kita di rental, ya usaha rental, jangan coba yang lain dulu. Iya. Kita misalkan kayak sekarang anak-anak muda taruhlah, ya mohon maaf ini semua anak muda kan belum tentu dalam berkecukupan. Mungkin mereka hanya tamatan SMK atau SMA. Ambillah suatu, dan misalkan udah pendidikannya gitu, kemampuan kita secara materi tidak ada, ambillah pekerjaan itu yang ada skillnya langsung. Karena kita dengan ada skill langsung, kita akan bisa menjadi seorang pengusaha. Kita bisa jadi, kita misalkan ya, contoh, kita jadi mekanik motor. Setelah kita bekerja, kita ahli, keluar, ya kita coba buka bengkel motor. Jangan sampai kita ahlinya bengkel motor, kita buka usaha instalasi listrik, salah. Kayak gitu loh. Jadi kalau bagi anak-anak muda yang tidak mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya dan diharuskan bekerja, carilah pekerjaan itu yang ada skillnya, yang bisa mengembangkan diri nantinya, bisa jadi pengusaha ataupun jadi usahawan. Jadi, semua diawali dari perjuangan yang hebat. Perjuangan yang hebat. Jangan mudah menyerah, tekuni, jalin silaturahmi. Itu akan membuka rezeki kita dan bisa memperluas pandangan kita. Oke, tips lainnya mungkin Pak? Untuk yang masih jomblo, segera menikah atau gimana Pak? Ya itu sih kalau pernikahan kan apa ya, hati sih ya. Kalau ada kecocokan, sudah merasa bisa, ya segera menikah. Karena dalam pernikahan nanti itu beban yang kita pikul bersama bisa didiskusikan bareng. Mungkin dari samping kita, istri kita punya pandangan yang lain, itu perlu juga. Tapi tidak harus sesegera mungkin, tidak harus segera. Pantaskan diri dulu ya. Pantaskan diri dulu, ya, gitu. Ukur kemampuan lah. Ukur. Jangan, kalau nikah jangan nekat. Kalau saat nekat nggak apa-apa. Oke, buat teman-teman itulah tips yang sudah disampaikan dari Pak Anggit. Mungkin ada satu lagi kali Mas Robert. Kalau saya dulu punya prinsip begini, karena saya dari kampung saya kebetulan, ya mungkin bapak saya ada pengetahuan sedikit. Kamu kalau sudah ada kepengenan punya usaha, bukalah badan hukum, bikinlah badan hukum kayak gitu. Jadi kalaupun itu mau dipakai ya bagus, kalau belum bisa dipakai enggak apa-apa, karena di situ kan apa bisa dimanfaatkan dengan izin-izin yang ada. Nah kebetulan saya karena dulu waktu usaha pertanian dari awal nih udah pengen buka usaha, kebetulan saya langsung bikin badan hukum. Dari situ nanti pekerjaan kan tidak semuanya bisa secara konvensional, kadang ada yang memerlukan badan hukum, ada yang memerlukan pajak. Nah dari situlah kita jadi nggak pusing, nggak ribet lagi kayak gitu. Oke, mungkin hal itu yang terakhir, yang sudah sekarang punya usaha, saran dari Pak Anggit ini kalau bisa membuat legalitasnya, karena kita hidup di negara kesatuan. Betul. Supaya ada sumbangsi kita, pemerintah juga teman-teman. Itu ada lagi Pak yang disampaikan? Ya selain apa namanya tadi legalitas buat karena negara kita hukum, yang jelas itu akan memperbesar peluang bisnis kita. Yang jelas itu. Yang tadinya kita cuma perorangan, bisa ke instansi pemerintah, bisa ke swasta. Nah, teman-teman, tentunya dengan kita memiliki legalitas di bidang usaha kita, kita lebih leluasa untuk memarketkan pemasaran yang tadinya mungkin person to person, sekarang bisa ke corporate, bisa ke perkantoran swasta maupun BUMN ya.
Nah, karena kita memiliki izin atau badan usaha, tentunya itu bisa menjadi ekspansi bisnis kita. Ya, salah satu surat canggih berarti ya. Ya. Oke. Untuk berikutnya mungkin ada ini lagi ya. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah tuh. Karena itu yang menjadi belenggu. Ketika kita satu langkah lagi menuju kesuksesan, kadang karena putus asa dan menyerahlah kita gagal. Gagal. Betul. Apalagi auto gagal karena kita sering rebahan. Itu yang harus dihindari. Itu maka ketika kita ibaratnya, apalagi yang muda ya, kesempatan sangat jangan sampai kalau yang muda sampai. Muda itu saatnya kita belajar banyak hal, lalu ketika kita sudah mendapatkannya, bagaimana kita menjadi ahli dari salah satu bidang tersebut, sehingga akan mempermudah akses kita untuk menjadi seorang pengusaha, benar Pak? Betul. Karena kita memiliki skill, apalagi kalian ahli di bidang yang kalian tekuni. Tetap semangat tentunya ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan. Apabila saat ini mungkin keadaan kita tidak memungkinkan, maka mengharuskan kita untuk bekerja terlebih dahulu. Carilah pekerjaan yang sifatnya teknik, sehingga kalian akan memiliki sebuah keterampilan. Dari sebuah keterampilan yang kalian tekuni, geluti, yang menjadikan kalian expert di bidang tersebut, sehingga kalian memiliki kesempatan yang lebih. Dan tentunya ketika kalian memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, kalian punya bekal juga, benar Pak? Betul. Jadi ingat selalu pesan dari Pak Anggit. Jadilah pengusaha yang jujur dan komitmen. Jadilah pengusaha yang jujur dan berkomitmen. Dan tentunya ini semua daging semua teman-teman. Isinya apabila dari saran, dari tips, trik, cerita perjalanan kehidupan Pak Anggit, bagaimana beliau terlahir dari keluarga biasa-biasa aja, namun sekarang beliau punya istana yang begitu mewah, bagus, kendaraan yang banyak, dan hidup mungkin tercukupi ya Pak. Alhamdulillah. Dan cukup. tentunya kita ketika obsesi kita ke obsesi hal-hal yang memang untuk perbaikan, baik untuk diri kita, keluarga, dan bisa berdampak untuk orang banyak, tentunya hal inilah yang menjadi tujuan hidup kita. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Setuju. Oke, sekian video kali ini dari saya bersama Pak Anggit. Beliau owner, bahkan founder dari Bremen, dan sekarang menjadi ketua umum di komunitas rental mobil Indonesia, yaitu sering dinamakan Korembi. Oke, salam sehat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.